Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I hope you are in a good condition. Okay, today you will learn with me. So welcome to my class. Oke, kita lanjut mengenai KD 325, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait penulisan laporan sederhana. So what is a report and how to write a report? Apa itu laporan? Bagaimana cara menulis laporan? Nah, ini yang akan kita bahas pada berikutnya. So we are talking about the definition first. Pengertian dari laporan yang akan kita buat ini adalah, misal laporan adalah sejenis teks yang melaporkan bagaimana acara atau kegiatan tersebut terjadi. Kemudian ada social function, to prepare the report of the events by writing them correctly. Jadi fungsi sosial simple report ini adalah untuk mempersiapkan laporan dari sebuah acara dengan menuliskannya dalam bentuk yang betul atau strukturnya betul. Okay, next. So what is the generic structure of the report? Number 1 is title, judulnya, introduction or term of reference, procedure, findings, conclusion, recommendation. And then language feature, using simple present, using simple past tense, using suggestion. Okay, today we will talking about generic structure atau struktur dari sebuah laporan sederhana. Yang pertama adalah title. The title is the name of the report. It is important to state a clear title of your report to make easy people or a reader to understand the report. Seperti yang disebutkan sebelumnya, title atau judul ini adalah bagian yang paling penting karena berisi tentang apa itu laporan yang akan Anda buat. Kemudian fungsinya ini untuk mempermudah orang atau pembaca mengerti tentang laporan yang dibuat. The second one is term of reference. Di term of reference ini berisi tentang to whom the report is addressed. For example, your report is addressed to your English teacher, to school principal, and somebody else. Misalnya contoh laporan yang akan Anda buat itu apakah dialamatkan kepada guru bahasa Inggris Anda atau kepala sekolah atau yang lainnya. Okay, next. Procedure. Procedure ini tentang state how the writer get the data for the report. So you get the data from the participants' responses through interview, questionnaire, or observation. Jadi kalian bisa memperoleh datanya, cara memperoleh data melalui interview atau wawancara, observasi atau melalui pengamatan. Jadi misalnya tingkat kepuasan dari para siswa tentang acara perpisahan yang telah diadakan. Jadi diadakan questionnaire atau di interview masing-masing peserta. Kemudian finding. Finding ini adalah temuan-temuan dari hasil wawancara tersebut. Berisi tentang facts about the event,
So this part should be the clearest part. Tell about the events in details. Jadi temuan ini berisi tentang fakta dari acara tersebut atau kegiatan tersebut. Bagian ini adalah bagian yang paling penting karena berisi tentang detail yang akan disampaikan tentang acara tersebut. Number 5, conclusion. The conclusion, it is summary of the report. Ini adalah kesimpulan dari laporan. And then recommendation, suggestion for the improvement of the next events. And then language feature in report writing. Fitur bahasa yang digunakan dalam menulis laporan adalah yang pertama, using simple past tense. Menggunakan simple past, yaitu kata kerja kedua, di bagian temuan finding. Di temuan finding dan procedure biasanya digunakan simple past karena berhubungan dengan acara yang telah dilakukan. Kemudian pada using simple present bisa digunakan pada bagian conclusion and recommendation. Menggunakan kata kerja bentuk pertama pada bagian kesimpulan dan rekomendasi karena berisi tentang langkah-langkah yang akan diambil, kemudian saran yang akan dibuat untuk pertemuan atau acara berikutnya. Ini adalah salah satu contoh sample of report tentang alumni gathering report. Jadi pada term of reference, Mr. Nano, the headmaster, had requested the report. Jadi yang pada term of reference ini adalah Mr. Nano, kepala sekolah, yang meminta kegiatan temu alumni ini. Jadi laporannya akan diserahkan 30 Desember 2019. And then about procedure atau prosedur. Prosedur ini diambil datanya berdasarkan wawancara dari 15% peserta dari alumni gathering atau temu alumni yang meliputi wawancaranya itu meliputi overall satisfaction, kepuasan dari peserta dengan kegiatan alumni, kumpulan alumni tersebut. Kemudian problem encounter for the improvement of the next gathering activity. Kemudian masalah yang dihadapi untuk perbaikan pada pertemuan berikutnya. And then findings adalah temuan-temuan pada acara alumni gathering. Number 1, the participants were generally satisfied. Temuannya adalah partisipan atau peserta umumnya merasa puas dengan kegiatan di gathering. Yang kedua, some problem were encountered. Masalahnya ada, mereka kekurangan air, kemudian peserta tidak nyaman dengan ruangan, kemudian ada saran untuk perbaikan adalah ketersediaan air mineral. Jadi ini temuan tentang acara alumni gathering. Kemudian dari finding atau temuan yang dapat, kita menulis conclusion atau kesimpulan berdasarkan temuan tersebut. Misalnya nomor 1, participants are happy. Karena pada finding, the participant were generally satisfied, merasa puas dia,
maka kesimpulannya itu juga berhubungan dengan finding atau temuan. Jadi participants senang bergabung dengan acara gathering. Yang kedua, they have problem with room, karena ada findingnya uncomfortability in the room, berarti mereka punya masalah dalam ruangan. Kemudian uncomfortability of the room, mineral water availability, ketersediaan air. Kemudian recommendation ini saran, meet the committee to discuss, saran yang berdasarkan conclusion, kesimpulan yang diperoleh, rekomendasi sebagai berikut, untuk menemui panitia untuk membicarakan atau mendiskusikan masalah yang dihadapi. Karena kesimpulannya mereka adalah ruangannya tidak nyaman, berarti bisa kesimpulan direkomendasikan provide a larger room, mempersiapkan ruangan yang lebih besar. Kemudian ada mineral water availability di conclusion, atau di kesimpulan, saran yang diperoleh atau dibuat bisa mempersiapkan cukup makanan dan minuman untuk peserta. Kemudian karena di conclusion itu ada ruangannya tidak nyaman, berarti disarankan oleh panitia have an outdoor gathering, agar acara pada pertemuan berikutnya diadakan di luar. Nah, oke. Apakah Anda sudah bisa membuat laporan sederhana? Misalnya melaporkan acara kegiatan perpisahan yang diadakan di sekolah. Bisa ditulis, kemudian diwawancarai beberapa orang siswa, kemudian ditanyakan mengenai kepuasannya terhadap acara pesta perpisahan atau graduation party, kemudian dibuat findingnya sampai terakhir recommendation. Jadi tugas Anda sekarang ini adalah write a report, menulis laporan a learning activity during the pandemic COVID-19, menuliskan laporan tentang kegiatan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Jadi dikumpulkan nanti 2 minggu setelah video ini atau pembelajaran ini diadakan. Okay, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.